Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Haslantini Siregar, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini akan memaparkan eh, strategi pembelajaran agenda 1 Blended Learning PKP untuk workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Dasar hukum daripada PKP ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN. Yang ketiga adalah Peraturan Kepala RI Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan serta Keplan Nomor 2 K.1 PDP.07 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Agenda pelatihan kepemimpinan pengawas ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, serta agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Yang dimana adalah kompetensi yang diinginkan adalah yang akan dibangun adalah kompetensi pengelolaan kebijakan publik. Nah, tahap blended learning PKP ini yaitu diawali dengan pembelajaran mandiri, di mana di kedudukan para peserta dengan learningnya secara sinkronius dan asinkronus, juga di kedudukan peserta. Kemudian pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta dan juga tempat lainnya, dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap 1 yang juga di tempat penyelenggaraan. Kemudian aktualisasi kepemimpinan kolaboratif di tempat kerja peserta, dan terakhir adalah pembelajaran klasikal tahap 2 di tempat penyelenggaraan. Deskripsi singkat tentang agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsep bela negara, moral, dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal. Kemudian peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bahagian dari upaya bela negara. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah merupakan kompetensi mandiri dari peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemimpin pengawas, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen ASN. Mata pelatihan agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara, terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah etika integritas kepemimpinan Pancasila, yang kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan etika integritas kepemimpinan Pancasila ini merupakan mata pelatihan membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna membangun etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bahagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian untuk mata pelatihan bela negara, kepemimpinan Pancasila, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, kemudian sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Kemudian metode pembelajaran agenda 1 ini dilaksanakan dengan 2 metode. Yang pertama adalah e-learning selama 2 kali pertemuan, yaitu hari ke-11 dan hari kedua, yang terdiri dari Synchronews 4JP
asinkronus itu ada 10 JP. Kemudian yang kedua adalah klasikal selama 1 kali pertemuan 12 JP itu berada di hari ke-28. Nah, strategi pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu di hari ke-11 yang secara e-learning itu terdiri sinkronius dengan 2 JP dan asinkronus itu 4 JP. Di saat sinkronius itu adalah merupakan perkenalan singkat, di mana media yang dipakai adalah Zoom, ya. Kemudian melakukan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri, 2 modul, agenda 1 serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut dengan menggunakan permainan. Kemudian menjelaskan overview substansi modul agenda 1 dan keterkaitannya dengan agenda 4 serta menjelaskan tugas harian di hari ke-1 dan kedua. Kemudian di hari pertama ini ditayangkan adalah nanti video role model kasus ego sektoral dan kasus konflik kepentingan. Itu secara kelompok, kemudian nanti secara individualnya adalah learning journal. Kemudian di hari kedua, ini ada analisis kasus kewaspadaan nasional, serta benchmarking nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian pada saat asinkronus yang 4 JP, itu media instrumen yang dipakai adalah Zoom, kemudian modul dan bahan tayang, video, serta petunjuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Di mana di tugas individu ada 2 JP, di mana setiap peserta membuat kemudian menyusun strategi di organisasinya dalam penegakan etika dan integritas. Kemudian ada tugas kelompok sebanyak 2 JP, di mana peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, kemudian setiap kelompok menetapkan isu dari salah satu peserta kelompok sesuai dengan esainya ataupun makalah, serta menganalisis dan mencarikan alternatif solusi untuk mengatasi isu dimaksud, ya. Kemudian hasil tugas individu dan kelompok diupload ke LMS paling lama sebelum pertemuan kedua dimulai. Kemudian untuk hari ke-12 strategi pembelajaran pada pertemuan kedua, di sinkronusnya ada 2 JP, kemudian asinkronusnya ada 4 JP, di mana instrumen ataupun media yang dipakai di kedua model ini adalah Zoom, kemudian modul dan bahan tayang, kemudian kasus serta petunjuk mengerjakan tugas. Nah, di sinkronus di 2 JP ini terdiri dari menjelaskan sesi kedua dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, review serta menjelaskan rencana proses pembelajaran. Kemudian memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari para peserta. Ketiga adalah memberikan umpan balik dan penguatan pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas. Dan yang terakhir adalah sinkronusnya menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal agenda 1. Kemudian di asinkronus 4 JP, tugas individu ini ada 4 JP, di mana peserta diminta mencari kasus atau disediakan oleh tenaga pengajar terkait dengan bela negara, kepemimpinan Pancasila, dan membuat analisisnya serta membuat lesson learn dalam mengendalikan pelayanan publik. Dan hasil tugas individu ini diupload juga ke LMS paling lama sebelum pembelajaran agenda 1 berakhir. Untuk klasikal adalah di strategi pembelajaran pada hari ke-28. Di sini ada tatap muka sebanyak 12 JP. Di mana media metode instrumennya adalah dengan memakai yang pertama laptop, sound system, kemudian PPT, ATK, dan bahan pembelajaran. Di tatap muka ini memberikan penguatan dan pendalaman materi serta memberikan umpan balik sesuai kebutuhan dengan menjelaskan tugas kelompok 1, ya, yang itu praktek role play kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian memandu dan menyimak paparan tugas kelompok 1. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tugas kelompok 2 dengan membuat kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara dan sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Demikian yang kami sampaikan untuk paparan kami terkait dengan workshop pelatihan kepemimpinan pengawas strategi pembelajaran di agenda 1 PKP.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.